Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida Farisya dengan NIM 432250117 dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Peradaban. Akan menyampaikan hasil resum berjudul Sejarah Teori Sosiologi. Materi ini saya baca dari buku Sosiologi Suatu Pengantar karya Profesor Dr. Surjono Sukanto. Tahun 2019 diterbitkan Raja Grafindo Persada di Kota Depok. Materi ini memuat lintasan sejarah teori sosiologi yang mencakup masa sebelum Auguste Comte, era Bapak Sosiologi Auguste Comte, dari pasca Auguste Comte. Yuk simak hasil resum saya di video ini. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan segala dinamika di dalamnya. Namun, sebelum menjadi ilmu yang berdiri sendiri, pemikiran tentang masyarakat telah berkembang sejak ribuan tahun lalu. Video ini akan membahas secara ringkas sejarah teori sosiologi, mulai dari pengertian teori pemikiran sebelum Auguste Comte, hingga berbagai masa besar sosiologi setelahnya. Yang pertama, apa itu teori? Secara sederhana, teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih yang dapat dicermati dan diuji secara empiris. Teori membantu kita memahami keterkaitan antara gejala sosial melalui variabel-variabel seperti usia, jenis kelamin, atau kondisi sosial tertentu. Dalam sosiologi, teori digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi perilaku serta struktur masyarakat. Yang kedua, pemikiran tentang masyarakat sebelum Auguste Comte. Pemikiran tentang masyarakat telah muncul jauh sebelum sosiologi dikenal. Plato melihat masyarakat sebagai refleksi dari individu, di mana keseimbangan jiwa menentukan kestabilan negara. Aristoteles melanjutkan pemikiran ini dengan menekankan pentingnya moral sebagai dasar kehidupan sosial dan politik. Pada abad pertengahan, Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep solidaritas sosial sebagai faktor utama terbentuknya kelompok, suku, dan negara. Ia juga menjelaskan naik turunnya peradaban melalui dinamika sosial. Memasuki masa Renaissance, pemikiran tentang masyarakat ideal muncul melalui Thomas More dan Campanella. Berbeda dengan mereka, Machiavelli memisahkan politik dari moral dan menekankan mekanisme kekuasaan. Sementara itu, Hobbes, Locke, dan Rousseau mengembangkan gagasan kontrak sosial sebagai dasar terbentuknya masyarakat dan negara. Sosiologi Auguste Comte. Auguste Comte dianggap sebagai bapak sosiologi karena ia pertama kali menggunakan istilah sosiologi dan menempatkannya sebagai ilmu pengetahuan yang positif. Comte mengemukakan hukum 3 tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu yang pertama, tahap teologis, yang kedua, tahap metafisik, dan yang ketiga, tahap positif. Pada tahap positif, manusia mulai berpikir ilmiah dan mencari hukum-hukum sosial yang pasti. Comte juga membagi sosiologi menjadi sosiologi statis yang mempelajari keteraturan sosial dan sosiologi dinamis yang membahas perubahan dan perkembangan masyarakat. Yang keempat, teori-teori sosiologi setelah Comte. A. Mazhab geografi dan lingkungan. Mazhab ini menekankan pengaruh lingkungan alam terhadap kehidupan sosial. Kondisi iklim, tanah, dan tempat tinggal dianggap mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. B. Mazhab organis dan evolusioner. Mazhab ini memandang masyarakat
seperti organisme hidup yang berkembang melalui diferensiasi dan pembagian kerja. Tokohnya menekankan bahwa masyarakat bergerak dari kondisi sederhana menuju kompleks. Durkheim menambahkan konsep solidaritas mekanis dan solidaritas organis serta memperkenalkan istilah anomi. C. Mazhab formal. Mazhab ini fokus pada bentuk-bentuk hubungan sosial seperti konflik, subordinasi, dan kerjasama. Masyarakat dipahami melalui pola interaksi dan peranan sosial individu di dalam. D. Mazhab psikologi. Mazhab psikologi melihat gejala sosial sebagai hasil interaksi psikologi antar individu. Imitasi, oposisi, dan penemuan baru menjadi faktor utama perubahan sosial. Konsep kelompok primer juga berkembang dalam mazhab ini. E. Mazhab ekonomi. Mazhab ini menekankan faktor ekonomi sebagai penggerak utama kehidupan sosial. Karl Marx melihat konflik kelas sebagai motor perubahan sosial. Sementara Max Weber menambahkan faktor makna, motivasi, dan tindakan sosial melalui pendekatan Verstehen. F. Mazhab hukum. Mazhab hukum melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial. Hukum represif berkembang pada masyarakat sederhana, sedangkan hukum restitutif muncul pada masyarakat modern. Weber menambahkan bahwa hukum rasional dan formal menjadi dasar negara modern dan sistem kapitalisme. Sejarah teori-teori sosiologi menunjukkan bahwa pemahaman tentang masyarakat terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu, dari filsafat, biologi, psikologi, ekonomi, hingga hukum, semua memberi kontribusi penting dalam membentuk sosiologi sebagai ilmu yang kompleks dan relevan hingga saat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan singkat tentang sejarah teori-teori sosiologi ini dapat menambah wawasan dan memudahkan pemahaman kita tentang masyarakat. Saya Zahra Maulida Farisya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.